Halo kawan Bekno, perkenalkan saya Iqbal dari Humas Bea Cukai Kuala Namu. Nah, ini video kita pertama nih, ada konten baru namanya car vlogging. Car vlogging ini berisi tentang informasi-informasi mengenai kepabeanan dan cukai dan juga ruang lingkup di dalamnya. Pada video pertama kali ini, car vlogging kita ini bersama dengan Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Namu, yaitu Bapak Elvi Haris. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini kita berbicara tentang yang lagi hits nih. Apa yang lagi hits adalah IMEI. Nah, kita mulai nih, Pak ya. Boleh ya, Pak? Kita Boleh, silakan. Nah, latar belakangnya nih sebenarnya apa nih, Pak, yang mendasari terjadinya kebijakan untuk registrasi IMEI nih, Pak? Ini kan gini, ini sambil buka nggak apa-apa, Bal ya? Iya, buka, Pak. Ini kan begini, handphone yang masuk ke Indonesia itu kan cukup banyak. Siap. Yang pertama, kita harus daftar IMEI supaya apa? Supaya menghindari penyeludupan. Kadang orang masuk nyeludup bawa handphone masuk nggak didaftarkan, dipakai di Indonesia, kan negara rugi. Benar, Pak. Ya. Yang kedua itu, ini kalau terjadi seperti itu industri handphone yang benar, orang-orang yang masukkan handphone secara benar itu collab. Jadi menjaga supaya industri di Indonesia juga ada industri handphone, Pak. Iya, jadi supaya industri itu tetap tumbuh, persaingan sehat lah gitu. Gitu, Pak. Makanya wajib didaftarkan IMEI-nya. Nah, yang wajib didaftarkan IMEI-nya itu, Pak, apa aja ya, Pak? Kalau kita nyingkatnya tuh, Bal, HKT. Oh, HKT, Pak. HKT, handphone nih, handphone misalnya. Oke, handphone. Ini wajib daftar. Siap. K-nya itu komputer. Komputer, Pak ya, komputer genggam ya, komputer Pak? genggam. Ya. Itu juga wajib handphone. T-nya itu tablet. Tablet, Bukan iya. pel ya, tablet. Iya, tablet. Tablet itu ya banyak lah mereknya. Iya, Bisa banyak merek, benar. dari iPad segala macam lah. Nah, itu yang wajib daftar, 3 Ya. itu. Nah, kalau misalnya, Pak, risikonya tuh apa misalnya kita tidak mendaftarkan gitu, Pak? Kalau tidak mendaftarkan IMEI itu, resiko pertama nggak bisa dipakai, Mal. Iya, benar. Resiko pertama nggak bisa Di dipakai. Indonesia ya, Pak, Di ya, Indonesia nggak bisa dipakai. dipakai, Mal. Itu resiko pertama yang ini. Kemudian juga terblokir. Terblokir ya. Bisa dipakai, tetapi cuma di tempat-tempat yang ada jaringan wifi-nya, wifi-nya. wifi, Itu benar. aja. Jadi kalau mau pakai nelpon pakai kartu nggak bisa. Ya, jadi percuma ya, Pak, kalau Percuma. misalnya nggak didaftarkan tuh, jadi HP-nya tuh nggak berfungsi dengan Iya. maksimal. Iya, diam-diam, sembunyi-sembunyi bawa masuk ke Indonesia nggak didaftarin, percuma juga. Di Percuma, Indonesia iya. nanti ya jadi keren-kerenan aja, nggak bisa dipakai. Nggak bisa gitu. dipakai. Itu Jadi- pun kalau handphone keren. Iya, handphone keren cuman tapi tetap nyari wifi. Waduh. Iya. Harusnya kita punya juga handphone keren, punya pulsa dong. Betul, Betul. betul. Jadi kita harus legal nih, harus Iya. mendaftarkan. Nah, sebenarnya, Pak, posisi Bea Cukai nih, Pak, dalam kebijakan pendaftaran IMEI ini, registrasi IMEI ini, di mana nih, Pak, posisi kita nih, Pak? Iya, Bea Cukai itu kan dia menjaga pintu-pintu masuk. Jadi sebenarnya aturan ini dibuat oleh Kemeninfo. Jadi fungsi Bea Cukai itu mendaftarkan ketika orang membawa handphone masuk ke Indonesia. Mendaftarkan saja gitu. Karena yang menjaga pintu masuk Indonesia, kalau ada bawa handphone didaftarkan IMEI-nya di Bea Cukai. Bea Cukai. Kalau handphone di dalam negeri itu juga sudah ada di tempat lain lah. Iya, Nah, sudah. kemudian juga sudah didaftarkan, aktivasinya itu juga bukan ini Bea Cukai, tetap kementerian yang berwenang, Keminfo. Jadi siap. kita betul-betul mendaftarkan IMEI-nya itu untuk impor yang handphone, Iya. dan impor. Jadi hanya untuk importasi saja, Importasi, barang yang betul. dibawa, barang penumpang ya, Pak ya. Barang Yang penumpang. tiba di Bandara Kuala Namu untuk kita nih, Pak ya. Betul lah, Nah, kita khusus Kuala Namu, kalau ada bawa handphone didaftarkanlah di Bea Cukai Kuala Namu. Siap, benar, Pak. Nah, langkah-langkah nih, Pak. Langkah-langkah dalam pendaftaran IMEI ini gimana sih, Pak? Sederhana sih sebenarnya, Bal. Kalau kita punya handphone berbasis Android misalnya, kita bisa download aplikasi beacukai.go.id, Iya, di mobile Bea Cukai, Pak, ya, mobile Bea benar. Cukai. Nah, di situ nanti ada beberapa isian. Kalau kita sudah mengisi itu, akan nanti dikasih barcode gitu. Barcode, QR code, QR code ya, ya. QR code namanya itu ya. Banyak sekali istilah sekarang ke orang tua nggak paham lagi. Iya, Pak. siap. Nah, kalau tidak ada itu, berbasis web juga bisa. Berbasis Masuk web. ke website www.beacukai.go.id. Nanti daftar juga seperti itu, dapat barcode juga. Nah, barcode ini nanti dibawa ke petugas Bea Cukai yang ada di bandara. Setelah di scan, nanti dilihat ini kena bea masuk, pajak atau enggak. Kalau Di bawah 500 US, Pak. di bawah 500 US itu nggak kena pajak.
berarti tinggal scan, udah tunggu aktifnya aja. Nah, kalau di atas 500 ini dulu bayar pajaknya dulu, baru nanti diproses pengaktifannya. Itu benar Pak. Nah, itu biar kita tahu semua nih informasi tentang IMEI nih. Nah, setelah didaftarkan itu biasanya Pak ada jangka waktunya atau enggak nih Pak? Kalau misalnya setelah didaftarkan oleh Bea Cukai nih Pak, sama kita nih bagaimana? Biasanya sih tidak menunggu lama. Secara aturan memang tidak ada ini, tapi jika tidak ada kendala-kendala yang ini, begitu didaftarkan Bea Cukai, berapa jam berikutnya aktif gitu. Jadi nggak menunggu berhari-hari juga lah. Iya. Gitu. Kalau mungkin sekarang nih pasti intens nih, banyak nih yang ini lebih cepat ya Pak ya. Tapi kalau misalnya lebih dari waktunya tuh Pak, lebih dari 2 kali 4 jam, 2 kali 24 jam, mungkin ada solusi lain nih Pak. Sebenarnya bisa ke ini Pak ya, lapor ke helpdesk ya Pak. Ya, helpdesk Kemenko 159. Nah, daftar ke situ, tinggal kontak ke situ, bilang saya sudah daftar IMEI sekian, kenapa belum aktif? Itu responnya cukup bagus itu. Cukup bagus. Itu kalau sampai belum aktif dalam 1 hari misalnya, atau 2 kali 24 jam. Mungkin di seluruh Indonesia nih banyak yang daftar nih Pak ya. Pasti. Kita nggak tahu ya, mungkin ada yang terlewat. Nah, bisa lapor ke helpdesk-nya Kominfo di 159. Betul, 159 itu angkanya. Nah, kalau di ini Pak, kalau misalnya kita lupa nih, baru tiba dari bandara nih, buru-buru mau pulang, keluar dari terminal kedatangan internasional Bandara Kuala Namu nih Pak. Jadi setelah ini melewati petugas Bea Cukai yang ada di bandara, sudah sampai di rumah. Nah, kalau lupa gitu Pak, kira-kira bisa nggak ya dilaporin lagi Pak? Kau buru-buru atau takut sama Bea Cukai nih Pak? Waduh. Tuh, jangan takut sama Bea Cukai. Iya, Bea Cukai itu sahabat juga, teman. Sekarang Bea Cukai itu nggak galak-galak lagi, Bang. Senyum-senyum lah kayak Iqbalnya. Iya. Udah ini. Kawan Bekno nih semua. Kawan Bekno semua ini sudah ini. Bisa, tetap bisa. Kita memberi waktu itu 60 hari. 60 hari sejak kedatangan masih bisa mendaftarkan. Nah, sekarang ini kan boleh jadi ketika kita masuk, kita lupa, kita lewat, misalnya posisi kita bukan di Kuala Namu, bukan di Medan kan gitu. Boleh mendaftarkan itu sebelum 60 hari ke kantor Bea Cukai mana aja. Oh, yang terdekat dengan domisili. Nah, iya. Kalau Sumatera Utara ini Belawan ada, Kota Medan ada, Siantar ada, Kuala Namu sendiri, Kuala Tanjung ada. Kemudian di Teluk Nibung ada, Sibolga paling jauh ya. Sibolga. Jadi dari Sibolga, kawan-kawan Bekno kalau dari Sibolga mau daftar nggak usah ke Kuala Namu, BC Sibolga aja mendaftarkan. Bisa. Di mana aja. Tapi 60 hari ya. 60 hari. Dengan ketentuan lewat dari 60 hari nggak bisa Pak ya, masih batas waktu 60 hari. Dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya Pak ya. Iya, nah itu juga. Kalau tadi di bandara kita kan hitung potong $500. Iya, benar Pak. Kalau sudah keluar dari bandara itu nggak dapat Bang. Yang $500 itu nggak dapat lagi, nggak dikasih lagi fasilitas $500 nggak dapat. Jadi kalau harga handphonenya kira-kira $300 tetap bayar. Oh iya, karena udah dihilangkan nih Pak. Karena nggak di bandara lagi. Iya, udah lewat di bandara, benar-benar. Nah itu teman-teman Bekno, kawan-kawan Bekno. Jadi kalau memang kelupaan, ini banyak nih. Pasti banyak itu rekan-rekan saudara-saudara aku yang TKI itu banyak nelpon itu, Bang ini kok nggak bisa, ya dia nggak daftar IMEI, dia buru-buru di bandara lewat aja. Karena pengen pulang ke rumah langsung. Pengen pulang cepat ke rumah, udah lama nggak jumpa keluarga. Kayak Iqbal lah, kalau pulang lama nggak jumpa keluarga, istri kan pasti buru-buru di bandara itu kan. Bener-bener Pak, mau keluar mau cepet. Lupa mendaftarkan, tapi masih bisa, tetap masih bisa. Nah, berarti itu ada ketentuan-ketentuan nih kalau misalnya sudah keluar dari bandara yang harus dilengkapin. Nah, itu tuh teman-teman kawan-kawan Bekno semuanya nih. Nah, mungkin Pak ada nggak nih pesan-pesan buat kawan-kawan Bekno nih semuanya untuk tentang IMEI nih Pak? IMEI ini kan penting lah ya, artinya penting bagi kita pribadi yang punya handphone, penting juga bagi negara. Jadi sama-sama kita patuhilah. Kenapa? Karena kalau tidak mendaftarkan percuma kawan-kawan Bekno punya handphone, gagah-gagahan punya handphone, tetapi tidak bisa digunakan. Jadi begitu lewat bawa handphone, lapor aja ke Bea Cukai. Handphone ya tidak akan inilah, kalau handphonenya murah nggak bayar. Iya. Kalau masih di bawah 500 nggak ada bayar pajaknya. Kalau di atas itu ya bayar pajaknya. Jadi marilah kita patuhi, taati peraturan ini, karena ini juga untuk kebaikan kita semua juga. Gitu, jadi tuh kawan-kawan Bekno, kita harus legal itu mudah sebetulnya. Betul, legal itu mudah. Legal itu mudah, jadi jangan takut untuk melaporkan.
demi kepentingan bersama. Iya, Nah, betul, betul. mungkin ini nih Pak, terima kasih nih Pak udah mau ditanya-tanya nih Pak, udah jadi Iya. narasumber nih Pak. Iya, iya, Kali nggak ini. apa-apa Mal. Ini narasumber gratis Mal ya. Ini sebagai car vlogging pertama nih Pak Iya. di Becukai Kuanamu. Oke, Kita udah. buat konten ini nih Pak supaya juga ngasih tahu ke masyarakat, kawan-kawan Bekno tentang informasi-informasi yang ada tentang kepabeanan dan ruang lingkupnya kepabeanan dan cukai, supaya masyarakat tahu lebih jauh tentang bea cukai, informasi tentang peraturan-peraturan juga nanti kita bisa kasih tahu di sini. Betul, betul. Bagus, bagus itu Mal. Semakin banyak kreatif ya menyampaikan informasi ke masyarakat. Iya. Masyarakat butuh informasi supaya tidak salah dalam untuk mematuhi. Kadang-kadang niatnya memenuhi peraturan, tetapi karena informasinya nggak sampai, jadi ini Iya. jadi terkesan melangkahi aturan. Benar, Padahal benar. nggak ada niat seperti itu. Makanya dengan ini kita juga menjangkau nih masyarakat semuanya supaya bisa dapat informasi walaupun belum membaca peraturan tapi sudah mendengar informasi melalui audio dan visual. Nanti bisa selanjutnya membaca, dan buat teman-teman juga nih kalau yang mau tanya-tanya bisa ke Instagram kita yang ada di bio, dan bisa juga tanya-tanya di kolom komen di bawah ini. Oke, sekian ya teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Elvi Terima kasih, yang udah terima kasih. jadi narasumber. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Pasti ada nih car vlogging selanjutnya. Sampai jumpa kawan-kawan Bekno.